Coba bayangin, ada satu blueprint yang diam-diam menentukan seberapa sehat anak kamu nanti pas umur 50 atau 60 tahun. Kabar yang bikin merinding, blueprint itu nggak ditulis nanti pas mereka dewasa. Sebagian besar coretannya justru lagi dibuat sekarang. Di meja makan, di depan layar gadget, dan di jam berapa mereka tidur malam ini. Hari ini kita akan bahas 3 fondasi yang menurut sains ikut menyusun blueprint itu. Dan kenapa Hari Anak Nasional ini momen paling pas buat mulai membangunnya. Halo Sobat Sehat, saya Dr. Indah Gunawan. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita ngobrolin sains di balik umur panjang yang sehat, bukan cuma soal ngobatin pas sudah terlanjur sakit. Tanggal 23 Juli ini, kita merayakan Hari Anak Nasional. Mungkin ada yang merayakan dengan kado, kue, atau ngajak jalan-jalan. Nggak salah, itu bagus. Tapi izinkan saya nawarin satu cara pandang yang berbeda. Dalam dunia longevity medicine, ada satu ide besar. Banyak penyakit kronis yang muncul di usia dewasa, kencing manis, darah tinggi, akarnya diduga kuat sudah ditanam jauh di masa kecil. Para ilmuwan menyebutnya developmental programming, alias pemrograman sejak dini. Gini, anggap tubuh anak itu seperti rumah yang lagi dibangun. Fondasi, rangka, instalasi listrik, semua dikerjakan di awal. Kalau fondasinya kokoh, rumahnya tahan gempa puluhan tahun. Tapi kalau bahan bangunannya asal-asalan, retaknya baru muncul belakangan, pas sudah susah dibongkar. Nah, 3 hal yang bakal kita bahas hari ini, makanan, layar, dan tidur, itu 3 alat utama buat membangun fondasi yang kokoh. Kabar baiknya, semuanya gratis dan ada di rumah kamu. Yuk kita mulai dari bahan bangunannya. Kalau kamu mikir efek makanan manis dan makan ultra proses ke anak itu cuma soal nanti giginya bolong atau berat badannya naik, tahan dulu. Efeknya jauh lebih dalam dari itu. Ada satu penelitian yang bikin banyak dokter kaget. Peneliti memanfaatkan momen bersejarah. Waktu Inggris menghentikan pembatasan jatah gula pasca Perang Dunia Kedua. Konsumsi gula masyarakat langsung melonjak hampir 2 kali lipat dalam semalam. Terus mereka membandingkan anak-anak yang tumbuh di masa jatah gula masih dibatasi versus yang lahir pas gula sudah bebas. Hasilnya, anak-anak yang di 1000 hari pertama kehidupannya, asupan gulanya lebih terjaga, puluhan tahun kemudian dikaitkan dengan resiko diabetes tipe 2 sekitar 35% lebih rendah dan resiko darah tinggi sekitar 20% lebih rendah. Bukan seminggu lebih sehat, puluhan tahun. Jadi, setiap kali kita ngerem gula berlebih dan milih real food buat anak, kita bukan lagi ngurusin berat badan minggu ini. Kita lagi ikut nulis blueprint kesehatan mereka di usia senja. Nah, angka 35% tadi pasti bikin kamu nanya, kok bisa makanan di masa kecil ngefek sampai puluhan tahun ke depan? Stay dulu, karena mekanismenya ini bagian yang paling keren yang sering dilewatin orang. Yuk kita bedah pelan-pelan pakai bahasa yang gampang. Balik lagi ke analogi rumah tadi. Tubuh anak yang lagi tumbuh itu ibarat proyek bangunan yang lagi sibuk-sibuknya. Nah, real food misalnya nasi dengan lauk, ikan, telur, sayur, atau buah, itu ibarat bahan bangunan berkualitas. Semen bagus, besi kokoh. Sementara makanan ultra proses yang dilabel komposisinya panjang dan susah dibaca, itu ibarat bahan bangunan yang nanggung. Kelihatannya jadi tembok, tapi rapuh dari dalam. Kenapa ini penting? Karena di masa pertumbuhan, tubuh nggak cuma diisi, tapi juga diatur setelannya. Studi-studi pada anak dan remaja mengaitkan konsumsi makanan ultra proses yang tinggi dengan penumpukan lemak tubuh, resistensi insulin, sampai gangguan pada metabolisme. Ini yang jadi cikal bakal penyakit kronis nanti. Salah satu penelitian jangka panjang yang mengikuti ribuan anak dari kecil sampai remaja menemukan, makin tinggi porsi makanan ultra prosesnya, makin curam grafik pertambahan lemak tubuhnya seiring waktu. Tapi, dan ini yang penting biar kita tetap objektif, bukan berarti sekali anak makan biskuit atau minum es teh manis itu langsung rusak. Sama sekali enggak. Yang jadi soal itu polanya. Kalau makanan ultra proses jadi menu harian yang menggeser makanan asli. Jadi filosofinya bukan melarang total sampai anak stres, tapi menggeser komposisi piring. Perbanyak makanan asli,
Jadikan yang manis dan kemasan sebagai selingan sesekali. Ingat ya, ini panduan edukasi umum. Untuk kondisi gizi spesifik anak kamu, tetap diskusikan dengan dokter anak atau ahli gizi. Ngomong-ngomong, buat kamu yang mau ikutan request buat nentuin topik apa yang bakal kita bahas selanjutnya, yuk gabung jadi membership channel ini. Klik tombol join di bawah. Oke, bahan bangunan udah kita amankan. Sekarang ada satu fondasi lain yang jauh lebih halus, dan celakanya, tiap malam diam-diam kita rusak sendiri lewat benda yang mungkin lagi kamu pegang buat nonton video ini. Mitos yang perlu kita dobrak. Anak main gadget malam-malam sama aja kayak orang dewasa, nggak masalah. Faktanya, mata anak jauh lebih sensitif ke cahaya layar dibanding mata kita. Ini serius. Sebuah penelitian membandingkan langsung anak usia sekolah dengan orang tua mereka. Hasilnya, saat kena cahaya terang di malam hari, penekanan hormon melatonin, yaitu hormon yang bikin ngantuk dan menandakan waktunya tidur, pada anak, itu hampir 2 kali lipat lebih besar dibanding pada orang tuanya. Bahkan pada anak prasekolah, 1 jam kena cahaya terang, misalnya setara lampu ruangan yang benderang sebelum tidur, bisa menekan melatonin mereka sampai sekitar 88%. Nah, layar HP memang nggak seterang itu, tapi prinsipnya sama. Cahaya di malam hari nahan pintu tidur anak jauh lebih kuat daripada nahan pintu tidur kita. Solusinya bukan haramin layar secara total, tapi bikin aturan sederhana. 1 jam terakhir sebelum tidur, layar mati, lampu diredupkan. Itu salah satu tombol paling ampuh buat ngejaga jam biologis mereka. Nah, 2 kali lebih sensitif itu angka yang aneh kan? Kenapa justru anak yang lebih rentan padahal matanya masih muda dan sehat? Jawabannya ada di struktur mata mereka, dan ini menarik banget. Gini, coba bayangkan mata kita sebagai jendela yang meneruskan cahaya masuk ke jam induk di dalam otak. Namanya nukleus suprachiasmatik, si pengatur ritme sirkadian atau jam biologis 24 jam kita. Nah, mata anak itu ibarat jendela dengan kaca yang masih super bening dan bukaannya lebar. Lensa mata mereka masih sangat jernih, dan pupilnya cenderung lebih besar dibandingkan orang dewasa. Akibatnya, lebih banyak cahaya yang lolos sampai ke retina. Dan sinyal, ini masih siang, jangan tidur dulu, yang dikirim ke jam induk pun jadi lebih kuat. Bandingkan dengan mata kita yang lebih dewasa. Seiring bertambahnya usia, lensa mata pelan menguning dan pupil mengecil. Jadi, seperti jendela berkaca agak gelap yang otomatis menyaring sebagian cahaya. Itulah kenapa efek layar malam ke anak bisa jauh lebih besar daripada ke kita, walau layarnya sama persis. Dan ini bukan cuma soal telat ngantuk semalam. Tinjauan ilmiah yang mengumpulkan banyak penelitian pada anak dan remaja secara konsisten mengaitkan makin banyaknya screen time, apalagi menjelang tidur, dengan durasi tidur yang lebih pendek dan kualitas tidur yang lebih buruk. Padahal di masa ini, jam biologis dan kebiasaan tidur mereka lagi kebentuk. Dan kebiasaan yang ketanam sejak kecil ini cenderung mereka bawa terus sampai dewasa. Poin praktisnya, paparan cahaya pagi yang cukup dan malam yang redup, serta minim layar. Oke, bahan bangunan udah, jam biologis udah kita jaga. Sekarang pertanyaannya, kapan sebenarnya tukang bangunan di tubuh anak benar-benar kerja membangun semuanya? Jawabannya, di waktu yang paling sering kita anggap remeh. Kita mungkin sering mikir tidur itu cuma mesin dimatiin biar nggak capek. Buat anak, itu keliru besar. Justru pas tidur nyenyak, proyek pembangunan tubuh mereka lagi lembur habis-habisan. Ini faktanya. Hormon pertumbuhan atau growth hormone, si mandor utama yang mengatur tinggi badan, perbaikan jaringan, dan pemulihan sel, sebagian besar dilepaskan justru saat anak masuk ke fase tidur paling dalam. Terutama di beberapa jam pertama setelah mereka terlelap. Jadi, tidur dalam itu ibarat shift kerja malam para tukang bangunan. Pas anak lelap, di dalam tubuhnya lagi rame-rame dibangun tulang, otot, dan diperbaiki sel yang aus seharian. Makanya kalau pola tidurnya sering kepotong atau kurang secara terus-menerus, shift pembangunan ini berisiko nggak berjalan secara optimal. Tidur yang cukup dan berkualitas itu bukan kemewahan buat anak, itu bahan baku utama pertumbuhan mereka. Nah,
Sekarang kita satuin semua intinya. Karena ternyata, dua fondasi tadi, makanan dan layar, sebenarnya semuanya bermuara ke sini. Melindungi shift pembangunan malam ini. Yuk kita bedah sedikit lebih dalam kenapa tidur jadi puncak dari blueprint ini. Tinjauan ilmiah pada anak menunjukkan pelepasan hormon pertumbuhan itu paling deras muncul berbarengan dengan gelombang tidur dalam, slow wave sleep, yang biasanya datang di paruh awal malam. Di fase yang sama inilah, otak anak juga sibuk membereskan dan mengunci apa yang mereka pelajari seharian, dari kosakata baru sampai keterampilan motorik. Jadi, satu malam tidurnya itu sekaligus membangun badan dan memperkuat otak. Sekarang, lihat betapa semuanya saling nyambung. Makanan ultraproses dan gula berlebih tadi juga dikaitkan dengan tidur yang kurang nyenyak pada anak. Dan menariknya, hubungannya dua arah. Kurang tidur juga bikin anak makin gampang ngidam yang manis-manis. Jadi, lingkarannya bisa saling nyeret. Layar biru di malam hari menekan melatonin, jadi tidur dalamnya makin telat dan makin dangkal. Artinya, dua musuh tadi ujung-ujungnya menyerang satu target yang sama, kualitas shift pembangunan malam ini. Itulah kenapa saya bilang ini satu blueprint yang utuh, bukan 3 tips yang terpisah. Terus, cukupnya berapa? Panduan konsensus para ahli tidur memberi patokan umum. Anak usia 3-5 tahun butuh sekitar 10-13 jam. Usia 6-12 tahun sekitar 9-12 jam. Dan remaja 13-18 tahun sekitar 8-10 jam per hari secara teratur. Kata kuncinya teratur. Jam tidur dan bangun yang konsisten tiap hari itu sama pentingnya dengan jumlah jamnya. Tapi ingat, tiap anak punya kebutuhan yang sedikit berbeda. Kalau kamu khawatir soal pola tidur atau pertumbuhan anak, ini justru alasan yang bagus buat ngobrol sama dokter anak, bukan buat panik sendiri di rumah. Longevity tip minggu ini. Malam ini, coba matikan semua layar 1 jam sebelum anak tidur dan redupkan lampu. Satu kebiasaan kecil ini sekaligus menjaga makanan, jam biologis, dan tidur dalam mereka. Nah, dari 3 fondasi ini, real food, malam yang gelap, dan tidur yang cukup, mana nih yang paling menantang buat diterapin di rumah kamu? Coba cerita di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kamu bisa membantu orang tua lain yang lagi berjuang dengan hal yang sama. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke grup WhatsApp keluarga atau sesama orang tua. Anggap ini kado Hari Anak Nasional buat generasi berikutnya. Saya Dr. Indra Gunawan, ingat selalu, sehat itu bukan cuma soal nggak dirawat di rumah sakit, tapi soal membangun fondasi supaya anak-anak kita kuat, aktif, dan bahagia sampai usia senja. Sampai jumpa di video longevity selanjutnya.